Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini, sebelum kita mulai melangkah lebih jauh, izinkan hati kita duduk sejenak dalam ketenangan. Tundukkan pandangan, tenangkan jiwa, dan biarkan nurani kamu mendengar dengan sebening-beningnya. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar nasihat biasa, tetapi rahasia kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya. Rahasia bersyukur yang benar, yang akan membuat rezeki kamu tidak pernah putus, bahkan bertambah dari arah yang tak pernah kamu sangka. Bersyukur itu bukan hanya mengucap, Alhamdulillah, ketika semua keinginan terpenuhi. Bukan hanya tersenyum ketika doa kamu dikabulkan. Tetapi bersyukur adalah seni melihat cahaya dalam setiap peristiwa, baik yang manis maupun yang pahit. Ia adalah kemampuan hati untuk tetap tunduk dan taat di tengah badai, tetap percaya di tengah penantian, dan tetap memuji Allah meski yang datang adalah ujian. Bayangkan, ada jutaan orang di dunia ini yang setiap harinya bekerja keras, berlari mengejar dunia, namun tetap merasa kekurangan. Sementara ada sebagian orang lain, meski hidup sederhana, tapi hatinya lapang, rezekinya cukup, keluarganya bahagia, dan hidupnya terasa berkah. Rahasianya, bukan pada banyaknya harta, tapi pada benarnya syukur. Maka, mari kita menyelami bersama 7 bagian pembahasan yang akan membuka mata hati kamu. Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk mengubah cara pandang, cara hidup, dan cara kita memaknai nikmat yang Allah titipkan. Namun, sebelum kita mulai, jika kamu mencintai ilmu dan ingin hati kamu lebih dekat dengan Sang Maha Pemberi, ketikkan sholawat untuk Rasulullah di kolom komentar. Niatkan dalam hati untuk mengamalkan ilmu ini, dan jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara kita. Karena ilmu yang dibagikan adalah sedekah yang pahalanya mengalir tanpa henti. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa syukur hanyalah ucapan di lisan, Alhamdulillah, yang keluar saat kita menerima kabar gembira atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal, syukur sejati jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih hidup daripada sekadar kata. Syukur adalah perpaduan harmonis antara kesadaran hati, pujian lisan, dan pengamalan perbuatan. Tanpa salah satunya, syukur menjadi timpang, dan nikmat bisa hilang tanpa kita sadari. Mari kita mulai dari hati. Hati yang bersyukur adalah hati yang sadar bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, datang dari Allah. Nafas yang terhembus, detak jantung yang berirama, kesehatan yang memungkinkan kita bergerak, keluarga yang membersamai kita, hingga kesempatan untuk mendengar nasihat ini, semua adalah titipan, bukan milik kita. Syukur di hati ini adalah fondasi. Tanpanya, lisan hanya akan mengucap tanpa makna, dan perbuatan akan bergerak tanpa kesadaran. Lalu, lisan, ucapan, Alhamdulillah, yang tulus, yang diiringi dengan pengakuan dalam hati, mampu membuat hati semakin lembut dan pandangan hidup semakin jernih. Bukan hanya saat senang, tetapi juga saat sulit. Rasulullah mengajarkan bahwa orang beriman itu aneh. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika mendapat ujian, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Syukur yang benar di lisan adalah mengingat nama Allah dalam setiap keadaan, memujinya tanpa harus menunggu nikmat besar, dan tidak membiarkan keluhan mendominasi bibir kita. Terakhir, perbuatan. Syukur yang sejati adalah menjaga nikmat dengan menggunakannya pada jalan yang benar. Kesehatan disyukuri dengan menjaga tubuh dan menggunakannya untuk ibadah. Ilmu disyukuri dengan mengajarkannya, bukan menyimpannya demi gengsi. Harta disyukuri dengan menafkahkannya kepada keluarga, membantu sesama, dan bersedekah. Waktu disyukuri dengan mengisinya dengan amal syalih, bukan membuangnya untuk hal sia-sia. Saudaraku, syukur bukan sekadar terima kasih yang diucapkan kepada manusia, meski itu juga bagian dari akhlak yang baik. Tetapi puncak syukur adalah ketika kita memandang setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Bahkan, ujian sekalipun bisa menjadi alasan untuk bersyukur, karena ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan dan menginginkan kita kembali kepadanya. Bayangkan 2 orang yang mendapat gaji bulanan yang sama. Yang pertama selalu merasa kurang, mengeluh harga naik, iri dengan rezeki orang lain, dan terus bekerja tanpa rasa puas. Yang kedua, setiap menerima gaji, mengucap Alhamdulillah, menyisihkan sebagian untuk keluarga, sebagian untuk sedekah, dan hatinya tenang.
Keduanya memiliki angka yang sama di rekening, tetapi yang kedua memiliki sesuatu yang tidak dimiliki yang pertama, keberkahan. Inilah bedanya antara sekadar menerima nikmat dan mensyukurinya dengan benar. Syukur sejati melatih kita untuk tidak menunggu besar untuk menghargai, tapi menghargai yang kecil hingga Allah menambah yang besar. Banyak orang berkata, kalau nanti aku kaya, aku akan banyak bersedekah. Padahal, kalau kita menunggu kaya untuk bersyukur, biasanya kita tak akan pernah merasa cukup kaya. Syukur adalah perkara kebiasaan, bukan perkara jumlah. Syukur juga melatih kita untuk mengalahkan ego. Kadang, kita merasa pencapaian kita adalah murni hasil kerja keras kita. Aku yang berjuang, aku yang begadang, aku yang mengatur strategi. Lalu lupa bahwa semua itu hanya mungkin terjadi karena Allah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan berpikir. Betapa banyak orang yang punya mimpi besar tapi tubuhnya lemah, atau punya waktu tapi tidak ada ide, atau punya modal tapi tidak ada keberanian. Maka ketika semua itu berkumpul di tangan kita, itu adalah anugerah besar yang wajib disyukuri. Saudaraku, Allah telah memberi rumus yang jelas dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini tidak hanya mengajarkan janji penambahan nikmat, tetapi juga peringatan keras, bahwa mengabaikan syukur bukan sekadar lalai, tapi bentuk pengingkaran yang bisa mendatangkan musibah. Karena itu, mari kita mulai membiasakan syukur yang lengkap, hati yang mengakui, lisan yang memuji, dan perbuatan yang membuktikan. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai. Jangan tunggu sakit untuk mensyukuri sehat. Jangan tunggu miskin untuk mensyukuri cukup. Jadikan setiap tarikan nafas sebagai alasan untuk berkata, "Ya Allah, terima kasih." Karena itulah kunci dari syukur yang benar, dan disitulah awal terbukanya pintu rezeki yang tidak pernah tertutup. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah rahasia besar yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Syukur itu adalah magnet rezeki. Ia tidak hanya menjaga nikmat yang sudah ada, tapi juga mengundang datangnya nikmat baru dari arah yang sama sekali tidak kamu sangka. Bahkan, dalam banyak kasus, orang yang bersyukur dengan benar akan merasakan rezeki mengalir tanpa harus terlalu memaksakan diri. Sebab syukur memiliki kekuatan spiritual yang mengikat rahmat Allah, sehingga hidup terasa lebih lapang meski keadaan tidak selalu mudah. Perhatikan janji Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini bukan hanya janji yang berlaku di akhirat, tetapi nyata dirasakan di dunia. Tambahan nikmat itu bisa berupa kelapangan hati, kesehatan, keberkahan waktu, kemudahan urusan, atau bahkan rezeki materi yang mengalir lancar. Yang menakjubkan, tambahan itu sering datang melalui pintu-pintu yang sebelumnya tidak pernah kita perhitungkan. Contohnya, seorang pedagang kecil yang setiap pagi memulai hari dengan sholat duha dan mengucap, "Alhamdulillah," atas tokonya yang sederhana. Ia tidak mengeluh meski tokonya kecil dan pelanggan datang tidak selalu ramai. Tapi setiap pelanggan yang datang dilayaninya dengan senyum dan doa yang tulus. Ia tidak lupa bersedekah walaupun sedikit. Lambat laun, tanpa promosi besar-besaran, pembeli datang terus-menerus. Orang merasa nyaman, rezeki pun lancar. Itulah kerja syukur. Saudaraku, syukur itu ibarat sinyal yang memanggil rezeki. Saat hati kamu bersyukur, kamu mengirimkan pesan ke langit bahwa kamu puas dengan ketentuan Allah, dan sebagai balasannya, Allah menurunkan tambahan nikmat. Syukur membuat hati tenang, pikiran jernih, dan langkah lebih tepat. Dan ketika hati tenang, kamu akan lebih mudah membuat keputusan yang membawa keberkahan. Ada orang yang bekerja sangat keras, tapi rezekinya terasa seperti pasir, mengalir begitu saja di sela-sela jari. Mengapa? Karena ia lupa bersyukur. Ia sibuk melihat kekurangan, sehingga yang ada pun terasa tidak cukup. Sebaliknya, ada orang yang bekerja biasa saja, namun hidupnya tenang dan berkecukupan, karena ia pandai menghargai apa yang ia punya. Syukur juga membuat rezeki menjadi berkah. Berkah bukan berarti jumlah yang besar, tapi manfaat yang meluas. Kadang, orang yang gajinya sederhana bisa menyekolahkan anak, membayar cicilan rumah, membantu orang tua, dan tetap bisa berbagi. Sementara ada yang penghasilannya berkali-kali lipat, tapi selalu habis tanpa jejak.
Inilah bedanya antara rezeki yang berkah dan rezeki yang sekadar banyak. Dan berkah itu hadir melalui pintu syukur. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah yang ketika ditanya rahasia kelapangannya berkata, "Setiap kali aku menerima nikmat sekecil apapun, aku memuji Allah dan menggunakannya di jalan yang Dia ridho." Ternyata itulah kuncinya, memuji Allah dan menyalurkan nikmat itu untuk kebaikan. Karena nikmat yang tidak disyukuri akan pergi, tapi nikmat yang disyukuri akan dilipat gandakan. Saudaraku, bersyukur itu bukan menunggu hidup sempurna baru kita puas. Bersyukur adalah menerima hidup yang belum sempurna dengan hati yang lapang, lalu mengisinya dengan ikhtiar dan doa. Ketika kita melatih diri seperti ini, kita akan merasakan perubahan luar biasa. Hati lebih bahagia, energi lebih positif, dan rezeki datang dengan cara yang lebih lembut. Maka, jangan pernah remehkan syukur. Setiap pagi, biasakan memulai hari dengan mengingat minimal 3 nikmat yang kamu miliki. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih." Nikmat itu bisa sesederhana mata yang masih bisa melihat, keluarga yang masih bersama, atau udara yang masih bisa kita hirup. Saat kebiasaan ini mengakar, kamu akan mulai melihat betapa rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Dan inilah rahasia terakhir dari bagian ini. Syukur akan mengubah cara pandang kamu terhadap rezeki. Dari yang awalnya hanya mengukur dengan angka, menjadi mengukur dengan rasa cukup. Dari yang awalnya hanya mengejar harta, menjadi mengejar berkah. Dan ketika berkah itu datang, kamu akan mengerti bahwa inilah rezeki yang sebenarnya. Rezeki yang membuat hidup tenang, hati damai, dan langkah ringan menuju ridho Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur itu bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi sebuah pola hidup. Untuk menjadikan syukur sebagai karakter, kita harus memahaminya dalam bentuk yang utuh. Para ulama menjelaskan bahwa syukur itu memiliki 3 pilar utama yang saling menguatkan. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Jika salah satu pilar ini runtuh, syukur kita akan pincang, dan keberkahannya berkurang. Satu, syukur hati, mengakui sumber nikmat. Inilah pondasi dari segala bentuk syukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang selalu sadar bahwa semua nikmat datang dari Allah. Tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki dengan kekuatan kita sendiri. Sehatnya tubuh, lancarnya pekerjaan, anak-anak yang tumbuh baik, rumah yang kita tinggali, semuanya adalah pemberiannya. Syukur hati juga berarti menghilangkan penyakit merasa, "Ini semua hasil usahaku semata." Karena begitu hati mulai mengira bahwa nikmat adalah hasil dari kecerdasan atau kekuatan pribadi, maka pintu kesombongan terbuka dan syukur tertutup. Orang yang hatinya bersyukur akan melihat nikmat bukan hanya yang besar, tapi juga yang kecil. Ia akan tersenyum ketika hujan turun karena tahu tanah akan subur. Ia akan lega ketika bisa tidur nyenyak, karena sadar banyak orang yang terbaring di rumah sakit merindukan nikmat itu. Syukur hati membuat kita selalu merasa cukup. Dan rasa cukup itu adalah harta yang tak ternilai. 2, syukur lisan, memuji dan mengingat Allah. Syukur lisan bukan hanya ucapan, "Alhamdulillah," yang kita keluarkan saat bahagia. Tapi kebiasaan membasahi lisan dengan pujian kepada Allah di setiap keadaan. Saat makanan terhidang, kita ucapkan, "Alhamdulillah." Saat selesai bekerja, kita ucapkan, "Alhamdulillah." Bahkan ketika musibah datang, kita tetap mengucap, "Alhamdulillah, ala kulli hal." Pujian atas segala keadaan. Syukur lisan juga berarti menceritakan nikmat dengan cara yang benar. Bukan untuk pamer, tapi untuk memotivasi orang lain. Misalnya, mengatakan, "Alhamdulillah, hari ini dagangan saya habis. Semoga ini menjadi doa juga untuk teman-teman yang sedang berjuang." Dengan begitu, ucapan kita tidak hanya menjadi tanda syukur, tapi juga menjadi doa bagi sesama. Perhatikan pula bagaimana Rasulullah selalu memulai dan mengakhiri harinya dengan zikir. Beliau tidak pernah membiarkan lisannya kosong dari mengingat Allah. Dan ini yang membuat hidup beliau penuh berkah. Maka, jadikanlah syukur lisan sebagai bagian dari keseharian, bukan hanya di momen-momen tertentu. 3, syukur perbuatan, menggunakan nikmat pada jalan yang benar. Pilar ketiga ini adalah bukti nyata dari 2 pilar sebelumnya. Syukur hati dan lisan tidak akan sempurna tanpa syukur perbuatan. Inilah bentuk syukur yang paling konkret. Menjaga dan memanfaatkan nikmat dengan cara yang diridhoi Allah.
Jika diberi kesehatan, maka gunakan tubuh untuk beribadah dan membantu orang lain. Jika diberi ilmu, maka ajarkan kepada yang belum tahu. Jika diberi harta, maka sisihkan untuk sedekah. Jika diberi waktu luang, isi dengan amal yang bermanfaat. Karena nikmat yang tidak digunakan di jalan yang benar justru akan menjadi alasan hisab yang berat di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ilmunya diamalkan atau tidak? Hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Serta tubuhnya digunakan untuk apa? Hadis ini menegaskan bahwa setiap nikmat akan diminta pertanggungjawaban. Dan cara teraman untuk menjawabnya adalah dengan mensyukuri nikmat itu melalui perbuatan yang benar. Saudaraku, ketika ketiga pilar ini, hati, lisan, dan perbuatan, menyatu dalam kehidupan sehari-hari, syukur kita akan menjadi cahaya yang menerangi hidup. Nikmat yang ada akan terasa cukup, dan nikmat baru akan berdatangan. Bahkan, ujian sekalipun akan terasa ringan, karena kita tahu di baliknya selalu ada hikmah. Maka, mulai hari ini, mari kita evaluasi. Apakah hati kita sudah mengakui pemberi nikmat? Apakah lisan kita sudah rajin memujinya? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan nikmat yang diberikan? Jika ketiganya sudah kita jaga, insya Allah, pintu rezeki akan terbuka luas dan keberkahan akan menyelimuti hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda kecerdasan hati adalah kemampuan mengenali diri sendiri. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau justru termasuk golongan yang mengingkari nikmat? Karena bersyukur itu bukan sekadar kata, melainkan sikap hidup yang tampak dari perilaku sehari-hari. Begitu pula kufur nikmat, ia bukan hanya soal tidak mengucap Alhamdulillah, tetapi sebuah kebiasaan yang pelan-pelan bisa mengundang hilangnya keberkahan. Maka, mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang bersyukur dan yang mengingkari nikmat, agar kita bisa menilai diri dan memperbaikinya. 1. Tanda-tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur memiliki hati yang selalu sadar bahwa setiap nikmat adalah titipan dari Allah. Ia tidak pernah merasa benar-benar memiliki sesuatu, karena ia tahu segala yang ia pegang bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik. Beberapa tanda yang jelas terlihat antara lain. Hatinya tenang dalam menerima ketentuan. Saat nikmat datang, ia memuji Allah. Saat ujian datang, ia bersabar. Tidak ada kepanikan berlebihan, karena ia percaya semua ada dalam rencananya. Lisannya penuh pujian. Ia tidak membiarkan keluhan mendominasi ucapannya. Bahkan di tengah masalah, ia tetap bisa berkata, Alhamdulillah, dengan tulus. Perbuatannya menjaga nikmat, kesehatan dijaga, harta digunakan pada jalan yang benar, ilmu disebarkan, dan waktu tidak dibuang untuk hal sia-sia. Tidak membandingkan diri secara iri, ia melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman. Ia yakin setiap orang punya takaran rezeki masing-masing. Mudah berbagi, orang yang bersyukur tidak pelit, karena ia yakin bahwa memberi tidak akan mengurangi rezekinya. Bersyukur membuat wajah seseorang bercahaya. Ada ketenangan yang memancar, ada rasa cukup yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Bahkan, orang seperti ini biasanya menjadi sumber semangat bagi lingkungannya. 2. Tanda-tanda orang yang mengingkari nikmat. Kufur nikmat bukan hanya dilakukan oleh orang yang terang-terangan menolak karunia Allah. Bahkan, banyak orang yang secara tidak sadar melakukannya. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain. Merasa semua adalah hasil usahanya sendiri. Ia lupa bahwa kesehatan, kemampuan berpikir, dan kesempatan datangnya peluang adalah pemberian Allah. Lisannya penuh keluhan, segala sesuatu selalu salah di matanya. Sekalipun nikmat datang, ia tetap fokus pada kekurangan. Menggunakan nikmat pada jalan yang salah, harta dipakai untuk maksiat, waktu habis untuk hal sia-sia, kesehatan diabaikan. Iri terhadap rezeki orang lain, alih-alih termotivasi, ia malah membenci keberhasilan orang lain dan merasa hidupnya tidak adil. Tidak pernah merasa cukup, berapapun yang ia dapatkan, selalu kurang. Tidak ada kata puas, sehingga hidupnya dipenuhi kegelisahan. Kufur nikmat membuat hati sempit, wajah muram, dan rezeki terasa seperti menguap tanpa bekas. Bahkan, seringkali orang yang mengingkari nikmat merasa hidupnya berat. Meski secara materi ia memiliki banyak hal. 3. Bahaya mengingkari nikmat.
Allah telah memperingatkan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, bahwa jika kita mengingkari nikmat-Nya, maka azabnya sangat pedih. Azab itu tidak selalu berupa musibah besar. Kadang ia datang dalam bentuk hilangnya rasa tenang, hilangnya keberkahan, atau terhalangnya pintu-pintu rezeki. Hidup menjadi sempit, langkah terasa berat, hubungan dengan orang sekitar memburuk. Semua ini adalah sinyal bahwa kita perlu kembali pada syukur yang benar. Saudaraku, mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama. Setelah mengenali, langkah berikutnya adalah memperbaiki. Jika kita menemukan ciri-ciri kufur nikmat pada diri sendiri, segeralah bertaubat dan memulai kebiasaan syukur dari hal-hal kecil. Jika kita sudah memiliki tanda orang yang bersyukur, jaga dan tingkatkan, agar nikmat itu semakin bertambah dan keberkahan menyelimuti hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur memang terasa mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah diamalkan secara konsisten. Kadang kita mengucap, Alhamdulillah, di lisan, tapi hati masih menyimpan keluhan. Kadang kita merasa bersyukur saat nikmat besar datang, tapi lupa ketika nikmat itu berbentuk hal-hal kecil yang sering dianggap biasa. Karena itu, syukur sejati perlu dilatih, dibiasakan, dan dihidupkan setiap hari sampai menjadi karakter yang melekat dalam diri. Berikut adalah beberapa latihan praktis yang bisa membantu kita menumbuhkan syukur sejati dalam kehidupan sehari-hari. 1. Latihan menghitung nikmat setiap pagi dan malam. Mulailah hari kamu dengan menyebut minimal 3 nikmat yang kamu miliki saat bangun tidur. Misalnya, masih diberi kesempatan hidup, masih memiliki keluarga, masih bisa menghirup udara segar. Lakukan juga sebelum tidur. Ingat kembali 3 nikmat yang kamu alami di hari itu. Kebiasaan sederhana ini akan melatih hati untuk fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada yang hilang. 2. Menyebut nikmat dengan nama pemberinya. Setiap kali mendapatkan sesuatu, biasakan untuk mengaitkannya langsung kepada Allah. Bukan hanya berkata, saya beruntung, tapi ucapkan, Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Kebiasaan ini akan meneguhkan keyakinan bahwa sumber segala nikmat adalah Dia, dan membuat kita terhindar dari kesombongan. 3. Membatasi keluhan dan mengganti dengan doa. Tentukan batas harian untuk keluhan. Misalnya, setiap kali ingin mengeluh, tahan dan ganti dengan doa atau zikir. Contoh, saat ingin berkata, capek banget, ubah menjadi, Ya Allah, kuatkan aku. Lama-lama, keluhan akan berkurang, dan hati menjadi lebih tenang. 4. Menyalurkan nikmat pada jalan yang benar. Jangan tunggu kaya untuk berbagi. Jika hari ini kamu hanya bisa memberi senyuman, lakukan. Jika hanya bisa membantu dengan tenaga, lakukan. Jika hanya bisa memberi doa, ucapkan. Menggunakan nikmat untuk menolong orang lain adalah cara tercepat untuk menjaga dan melipat gandakan nikmat itu. 5. Menulis jurnal syukur. Siapkan sebuah buku khusus yang berisi daftar nikmat yang kamu rasakan. Tulislah setiap hari, meski hanya 1 baris. Misalnya, hari ini sehat, hari ini ada yang traktir makan, hari ini pekerjaan lancar. Saat hati mulai gelap, buka kembali catatan itu. Kamu akan kaget melihat betapa banyak nikmat yang sebenarnya sudah diberikan. 6. Melihat ke bawah, bukan hanya ke atas. Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat orang yang keadaannya lebih sulit dalam urusan dunia, agar kita tidak meremehkan nikmat yang sudah ada. Lihatlah orang yang sedang sakit, orang yang kehilangan pekerjaan, atau orang yang tinggal di tempat yang sederhana. Perbandingan ini akan membuat hati lebih mudah bersyukur. 7. Mengucap syukur di tengah ujian. Inilah latihan yang paling berat, namun paling tinggi nilainya. Saat ujian datang, paksa diri untuk menemukan minimal 1 hal yang bisa disyukuri. Misalnya, saat kehilangan pekerjaan, bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan mencari yang baru. Saat sakit, bersyukur karena itu penghapus dosa. Dengan latihan ini, hati akan terlatih untuk tetap positif dalam keadaan apapun. Saudaraku, syukur bukanlah hadiah yang jatuh begitu saja dari langit. Ia harus dipupuk seperti tanaman, disiram setiap hari dengan ingatan kepada Allah, diberi pupuk dengan doa dan zikir, serta dijaga dari gulma berupa keluhan dan kesombongan. Jika dilakukan terus-menerus, syukur akan tumbuh menjadi pohon yang rindangnya meneduhkan hati, dan buahnya adalah rezeki yang terus mengalir. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Banyak orang memisahkan antara syukur dan sabar, seakan keduanya adalah dua amalan yang berbeda dan berdiri sendiri. Padahal, dalam kehidupan seorang mukmin, syukur dan sabar adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Tidak mungkin ada syukur yang benar tanpa sabar, dan tidak mungkin ada sabar yang sempurna tanpa syukur. Syukur adalah sikap hati ketika kita mendapatkan nikmat, sedangkan sabar adalah sikap hati ketika kita menghadapi ujian. Namun keduanya bertemu pada satu titik, menerima takdir Allah dengan lapang dada. Orang yang bersyukur saat nikmat datang dan bersabar saat ujian datang sesungguhnya memiliki hati yang sama, yaitu hati yang tunduk pada kehendaknya. 1. Mengapa sabar butuh syukur? Saat ujian datang, kita cenderung hanya melihat kesulitannya. Kita lupa bahwa dalam setiap ujian, pasti ada nikmat yang masih tersisa. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan masih memiliki keluarga yang mendukungnya. Seseorang yang sakit masih memiliki sahabat yang mendoakannya. Seseorang yang terkena musibah masih memiliki iman yang terjaga. Jika kita hanya fokus pada apa yang hilang, sabar akan terasa berat dan hati dipenuhi keluhan. Tapi jika kita mengiringinya dengan syukur, mensyukuri nikmat yang masih ada, sabar menjadi ringan, bahkan bisa membawa kebahagiaan di tengah kesulitan. 2. Mengapa syukur butuh sabar? Syukur juga tidak bisa dipertahankan tanpa kesabaran. Ada banyak godaan yang membuat kita lupa bersyukur. Rutinitas yang membuat nikmat terasa biasa, keinginan yang tidak pernah habis, atau melihat orang lain yang lebih kaya dan sukses. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan kesabaran untuk menahan diri dari keluhan dan membiasakan hati melihat hal-hal positif. Contohnya, seseorang yang sudah memiliki rumah layak tinggal dan penghasilan cukup kadang masih merasa kurang, karena membandingkan dirinya dengan orang yang rumahnya lebih besar atau penghasilannya lebih tinggi. Tanpa sabar, syukurnya akan hilang. Padahal, dengan sabar, ia akan bisa menahan rasa iri dan kembali fokus pada nikmat yang sudah dimiliki. 3. Syukur dan sabar dalam pandangan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis ini adalah rumus hidup bahagia bagi seorang mukmin. Apapun yang terjadi, ia tetap berada di jalan kebaikan. 4. Latihan memadukan syukur dan sabar. Saat mendapatkan nikmat, latih diri untuk tidak lupa mengucap Alhamdulillah dan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Saat mendapatkan ujian, latih diri untuk mencari minimal satu hal yang bisa disyukuri di tengah kesulitan itu. Biasakan mengingat bahwa semua keadaan, baik dan buruk, adalah cara Allah mendekatkan kita padanya. Saudaraku, hidup ini adalah campuran antara nikmat dan ujian. Tidak ada manusia yang hidupnya penuh nikmat tanpa ujian, dan tidak ada yang hidupnya penuh ujian tanpa nikmat. Yang membedakan hanyalah cara kita melihatnya. Jika kita mampu memadukan syukur dan sabar, maka kita akan selalu berada dalam kebaikan, dan pintu-pintu rezeki, rahmat, dan keberkahan akan terus terbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi hati yang hasilnya akan kita rasakan di dunia dan akhirat. Syukur yang benar, yang lahir dari hati, terucap di lisan, dan tercermin dalam perbuatan, akan menghadirkan buah manis yang membuat hidup terasa ringan, indah, dan penuh makna. 1. Hati menjadi tenang dan lapang. Orang yang bersyukur tidak mudah gelisah. Ia tidak sibuk menghitung apa yang belum ia miliki, tapi sibuk menjaga dan memanfaatkan yang sudah ada. Rasa cukup inilah yang melahirkan ketenangan. Hati yang tenang akan membuat pikiran jernih, langkah lebih mantap, dan hidup terasa stabil meski keadaan dunia berubah-ubah. 2. Rezeki mengalir dan berkah. Janji Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 adalah hukum pasti. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tambahan nikmat ini bisa berbentuk rezeki yang semakin lancar, peluang yang datang tanpa diduga, atau keberkahan dalam harta yang ada. Bahkan, berkah ini bisa membuat jumlah yang sedikit terasa cukup dan bermanfaat luas. 3. Terhindar dari sifat iri dan dengki. Syukur yang benar akan menutup pintu hati dari penyakit membanding-bandingkan hidup secara negatif. Orang yang bersyukur melihat keberhasilan orang lain sebagai doa untuk dirinya sendiri.
Ia yakin Allah punya rencana unik untuk setiap hamba, sehingga tak ada gunanya iri terhadap takdir orang lain. 4. Ujian terasa lebih ringan. Ketika hati dipenuhi syukur, ujian pun terasa lebih ringan. Orang yang bersyukur akan mencari hikmah di balik musibah, sehingga kesulitan menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Ia tidak larut dalam keluhan, tapi mencari cara untuk mengambil manfaat dari setiap peristiwa. 5. Dicintai oleh Allah. Allah mencintai hamba yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Jika kamu bersyukur, Dia meridaimu. Kecintaan Allah ini bukan sekadar kata-kata. Ia terwujud dalam bentuk penjagaan, pertolongan, dan kemudahan yang diberikannya di jalan hidup kita. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dunia dan akhiratnya akan berada dalam kebaikan. 6. Hidup lebih bermakna. Syukur membuat hidup tidak terasa hampa. Setiap hari menjadi berharga, karena kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang sedang kita nikmati. Bahkan hal-hal sederhana seperti senyuman anak, aroma hujan, atau secangkir teh hangat bisa menjadi sumber kebahagiaan. Saudaraku, buah manis dari bersyukur itu akan semakin manis jika kita menjaga konsistensinya. Bersyukur bukanlah momen sesaat, tapi gaya hidup. Semakin kita menjadikan syukur sebagai kebiasaan, semakin banyak pula nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan pada akhirnya, syukur akan mengantarkan kita pada satu hal yang paling berharga, ridho Allah. Maka, mari kita jadikan syukur sebagai napas kehidupan kita. Bangun tidur dengan syukur, bekerja dengan syukur, membantu orang lain dengan syukur, bahkan tidur pun dengan hati yang penuh syukur. Karena hanya dengan itulah kita akan merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar berjalan, tapi berjalan di bawah naungan rahmat-Nya. Saudaraku, bersyukur bukan hanya mengucap Alhamdulillah di bibir, tapi sebuah perjalanan hati, dari mengakui, memuji, hingga membuktikan lewat perbuatan. Bersyukur adalah pelita yang menuntun kita di jalan lapang maupun sempit, di hari senang maupun susah. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai. Jangan tunggu sakit untuk mensyukuri sehat. Jangan tunggu miskin untuk mensyukuri cukup. Mari jadikan syukur sebagai napas kehidupan. Bangun tidur dengan syukur, bekerja dengan syukur, membantu orang lain dengan syukur, bahkan tidur pun dengan hati yang penuh syukur. Karena hanya dengan itulah, hidup kita akan dinaungi rahmat-Nya, dan kita akan berjalan menuju ridho Allah dengan langkah yang ringan. Semoga hati kita dijaga untuk selalu bersyukur, hingga akhir hayat kita nanti.